mungkin tadi ada sempat marahnya atau keselnya juga tadi. Saya menjelaskan dulu. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Bapak Jaksa Penuntut Umum, kepada hadirin yang hadir, yang tertib hari ini, dan juga teman-teman yang sudah support ya. Lanjut, oke. Hari ini rasanya sangat amat lega. Kenapa lega? Karena selama ini saya tidak boleh mengatakan yang berurusan dengan perkara, karena lawyer saya, Bang Biring, sangat amat hebat, sangat amat bisa mengcover saya agar saya tidak berteriak-teriak di media sosial, tidak berteriak-teriak di press con, karena kita menghormati proses hukum. walaupun dikasih stigmanya pelanggar promo, ya, walaupun seperti itu dibiarkan saja. Ya, karena kami sangat mempercayai proses hukum, kami sangat menghormati proses hukum, dan kebetulan saya mendapatkan lawyer juga yang satu visi misi yang hebat juga. Dok, soal keterlibatan Dr. Oki dong, gimana? Maksudnya kan selalu disebutkan di dalam saksi itu disebutkan terus Dr. Oki. Betul, karena memang kenyataannya begitu. Dr. Oki Pratama selalu menyuruh saya melakukan untuk menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bertemu dengan Nikita Mirzani dan menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang. Tapi dok, selama persidangan ini ada komunikasi sama Dr. Oki kah? Tidak ada sama sekali. Apakah putus setelah mungkin adanya kasus kayak ini atau seperti apa? Iya, sudah terputus sejak ada kasus ini, dan saya juga sudah unfollow Instagramnya. Walaupun sebelumnya saya sangat berhubungan dekat, karena dengan keadaan ini saya shock juga, karena saya merasa beliau adalah teman sejawat saya, teman yang sangat saya percaya, dan teman dekat saya juga. Tetapi ternyata Kecewa lah, ya. Maaf, mungkin agak menyimpulkan mungkin dari permasalahan ini awalnya apakah dari Dr. Oki yang pertama itu atau gimana sih dok? Jadi gini, itu kan satu rangkaian peristiwa ya. Jadi dari mulai reviewnya Samira, mulai dari reviewnya Nikita Mirzani, ini semua satu rangkaian peristiwa. Jadi sangat panjang. Jadi dijelaskan ini kayak balik lagi ke sidang tadi waktu tadi kan udah cukup jelas ya, cukup panjang jelas. kali Jadi lebar, fakta kan. persidangannya kan sudah dijelaskan tadi, sedetail-detailnya. Dokter Reza tadi sempat agak terpancing ya ketika mungkin tadi berhadapan dengan Nikita Mirzani. Mungkin apa sih dok, kenapa dok? Aku tidak terpancing sih, hanya saja pertanyaannya itu memaksa saya untuk menjawab yang tidak terjadi. Dan seolah-olah selalu memframing kepada produk, padahal di sini jelas yang dihancurkan adalah kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Yang netizen sendiri melihat live bagaimana pada saat dia live, pada saat terdakwa live, pada saat terdakwa mengatakan saya, fisik saya, sebagai macamnya. Dan saya perlu tekankan juga, produk saya tidak ada yang berbahaya, produk saya semuanya berbadan BPOM. Dan tadi di hadapan Yang Mulia saya sudah jelaskan bahwa glowing booster cell merupakan treatment yang selalu di framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Oke dok, mungkin di luar banyak yang menyimpulkan ini masalah pribadi, bukan masalah perihal skincare ataupun skincare. Ini gimana dok? Memang bukan masalah skincare, tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk kepada saya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah yang tadi saya jelaskan di kesaksian pada saat di majelis hakim. Jadi sebenarnya saya perjelas ya, pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Itu harus Karena produk kami tidak ada yang bermasalah. Ya. Saya tekankan lagi, produk kami tidak ada yang bermasalah. Bahkan tadi pun banyak sekali pasien-pasien saya yang datang terharu untuk support saya, karena mereka memang real menggunakan produk-produk saya tanpa dibayar. Mereka datang ke sini untuk mensupport saya. Dan apabila produk saya bermasalah pun, apabila bukan produk saya bermasalah, apabila yang bertindak pasti BPOM, seperti itu. Terkait Pada saat Niki bertanya soal produknya yang ada jarum 19 terus produknya ditempelin gitu, nah itu sempat kaget ya sih dok atau gimana responnya? Enggak dong, enggak kaget, karena ya beliau persis senjatanya cuma itu. Dan saya sudah jelaskan berkali-kali, kan tadi saya sudah jelaskan, sepertinya terdakwa tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Saya jelaskan ya terkait masalah
treatment glowing booster cell. Itu adalah nama treatment, bukan produk ya. Treatment glowing booster cell. Jadi itu terserah kita mau pakai nama aja. Contoh misalnya kita mau pakai facial diamond, facial crystal, mau facial apa terserah kita. Tapi consumable yang dipakai, produk yang digunakan itu adalah produk Libeskin. Produk Libeskin itu adalah sudah ber-BPOM ya, dan jarumnya pun itu sudah terdaftar Depkes. Karena kenapa terdaftar Depkes? Karena itu ada izin edarnya. Kenapa? Karena dia cuma 0,5 mili, jadi dia dipakai itu hanya superficial untuk memasukkan si serum masuk ke dalam permukaan kulit. Jadi itu tidak jauh beda dengan kita pakai pengobatan diabetes insulin, kan dia sama sendiri gini, lebih dalam malah. Tes glukosa, tes kolesterol ini di sini kan sama pakai jarum, ya kan? Nah itu tidak dilakukan dokter, di apotek juga bisa. Ini sudah ada Depkesnya dan ini sudah ada Depkesnya dan itu tindakannya di klinik karena itu adalah nama treatment. Ya, nama treatment produk, nama treatment klinik, produknya Libeskin sudah ber-BPOM. Kami sudah cek uji lab sendiri, yaitu terkait merkurinya, hidroquinonnya, zat berbahayanya itu tidak ada sama sekali. Tadi di persidangan saya mau menampilkan produk itu, tapi tidak diberikan waktu untuk menjelaskan itu. Karena produk itu adalah sebenarnya Libeskin itu adalah isinya adalah satu box itu 4. Satu box itu isinya 4. Kami jual itu satuan. Karena untuk treatment nggak mungkin saya kasih 4-4-nya langsung dikemukain. Jadi saya jual satu per satu. Makanya dijual satu per satu dan itu treatmentnya di klinik dengan nama glowing booster cell. Jadi tidak ada masalah di sini. Nah ini kebetulan nih ada bukti-buktinya sedikit ya, saya memberikan review bahwa. Dan satu lagi produk glowing booster cell itu sudah kami tidak tidak produksi, kami sudah tidak di stop melakukan treatmentnya itu tersebut. pada bulan Mei. Karena manajemen kami alhamdulillah sangat keren, jadi selalu melakukan review, selalu melakukan meeting bulanan. Apabila ada treatment yang kurang maksimal, maka akan kita ganti dengan treatment yang lainnya. Ini pakai voucher ya, ini pakai voucher. Ini hasil labnya, Maksudnya peminatnya. hasil labnya semua ada di sini. Hasil labnya semua ada di mana ya? Saya cek. Pokoknya hasil labnya ada semua di sini. Pembeliannya pun ada. Nah, ini NA-nya ya. Nah, ini NA-nya, ini hasil labnya. Nih, Tidak untuk mengandung merkuri. hidroquinon, logam ya. Merkuri, sorry. Ini tidak ada. Jadi udah negatif semua. Jangan bilang produk kita itu berbahaya. Ya, nih uji kandungan beta-metason pun tidak ada. Di sini uji kandungan dexamethasone pun tidak ada. Ini alat jarumnya udah ada izin Kemenkesnya. Dan itu adalah produknya produk Libeskin. Dan itu sudah saya tidak jual lagi di bulan Mei 2024 treatmentnya itu di klinik ya. Jadi kalau misalkan direview lagi setelah saya pelaporan di tanggal 3 Desember 2024, kalian pikir sendiri ya, kenapa tujuannya apa? Kalau kalian Peter udah tahu berarti tujuan dia itu untuk apa? Dan di sini saya jelaskan juga kami memiliki standar operasional prosedur. Jadi treatment glowing booster cell ini ada standar operasionalnya. Dan di price list treatment pun ada namanya treatment glowing booster cell di sini. Ya. Kemudian selain itu di sini saya memiliki tadi yang akan saya tunjukkan di hadapan yang mulia kan tetap tidak ada waktunya. Di sini ada before after pasien yang melakukan glowing booster cell di cabang Lampung, di cabang Jakarta, beberapa cabang, karena pasien kami yang melakukan membeli treatment glowing booster cell tersebut mengetahui bahwa mereka harus ke cabang mana. Jadi seperti ini before after contoh-contoh pasien yang sudah melakukan treatmentnya. Jadi tidak ada korelasinya kasus saya dengan mafia skincare, apalagi produk saya yang berbahaya. Tapi kalau misalkan masih mereview ya, sedangkan produk kami ini sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik ya, sudah tidak ada lagi treatmentnya di klinik,
ya berarti tujuannya apa? Jadi tujuannya apa? Jadi itu kalian pikir sendirilah. Jadi Dok. secara tidak langsung mungkin dokter menghubungi kita memang cuman hanya Saya tidak menghubungi Enggak, kita. maksudnya Saya disuruh oleh Dr. Oki Pratama menghubungi terdakwa Ismail Marzuki untuk bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani. Sekarang saya boleh ngomong kan, Bang? Aman kan, Bang? Saya nggak boleh bahas. Ini kalau dibatasin belum. dulu ini sama ini. Nah, Jadi sekarang udah mau boleh. kalau dibilang pelangap-pelongo, dia disalahin. Ya. Dok, selama ini Menghubungi dengan tujuan karena tadi saya pertama mengatakan saya dengan Dr. Oki kenal loh dari 2017 dan kami sering keluar negeri untuk belajar bareng. Apa salahnya saya berkomunikasi dan cerita dengan saksi Dr. Oki? Oh, kamu Nah, jelaskan kalau tanggal untuk Samir, 27. kalau misalkan untuk Samira ini dia pertama nih dia mereview ya kan tanggal 9, tanggal 11, terus suruh kita meminta maaf pun template-nya dari dia. Diberikan format. Berikan format, dia tidak setuju, dibalikin lagi. Setelah setuju, oke, kita posting. Ya bukan karena kita takut terkait produk, ya bukan karena kita takut terkait produk, tapi takut penggiringan opini masyarakat. Karena waktu itu bener-bener lagi santer banget. Jadi saya tuh nggak pernah mau ribut sama orang. Jadi saya lebih baik ya udah saya mengalah aja. Nah terkait produk saya perlu jelaskan juga ya, anti aging. Ini si Samira ini dia hanya bisa menggiring opini saja terhadap publik, tapi tidak bisa membuktikan bahwa produk kita Mana yang bermasalah? bermasalah atau tidak. Overclaim menurut dia, Bukan menurut menurut dia, BPOM. bukan menurut BPOM. Kalau saya produknya overclaim udah dipampang nama saya, nama Wah, Gavin Finsya. di BPOM. Tidak ada produk yang overclaim karena saya tidak pernah mencantumkan presentasi di dalam packaging. Ya, dia bilang retinol anti aging ini retinolnya rendah, bla bla bla. Kalau kita kemarin saya batasin, Bang, boleh nih ya saya cerita ya. Saya cerita bilang katanya retinolnya itu rendah, tidak sesuai jurnal, tidak akan memberikan efek. Itu bukan paket retinol, itu paket anti aging. Dia ada kandungan azerolainnya, dia ada kandungan tranexamic acidnya. Jadi sangat gak bijak kalau satu orang mereview produk dengan mengambil cuma satu ingredients. Itu nggak bijak. Ya kamu harus kalau mau cek semua lah ingredientsnya. Jangan cuma ngambil satu ingredients. Itu nggak bijak. Nggak boleh. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin BPOM mengeluarkan izin edar kalau misalkan hasil dari BPOM ini, hasil dari verifikasi BPOM ini tidak valid. Kita harus percaya kepada siapa lagi? Laboratorium BPOM ini di Indonesia ini itulah satu-satunya yang bisa kita percaya gitu. Jadi jangan sampai tergiring opini, tapi dia itu jago menggiring opini pribadinya lah, merusak Kompleks karakternya lah. lah dan lain sebagainya. Jadi bukan terfokus terhadap produknya. Itu kalau bicara misal berdebat masalah produk, saya bisa panjang jelasin masalah produk. Bilang masalah retinol, oke, retinol ini dipakai 1 minggu 3 kali, 2 sampai dengan 3 kali. Sedangkan paket anti aging ini saya pakai setiap hari, tapi kandungannya ada retinol. Kenapa saya turunkan di bawah jurnal? Karena itu dipakai setiap hari agar kulit kita tidak iritatif. Kalau presentasinya tinggi, itu pasti bakal iritatif karena dipakai setiap hari. Susah kalau misalkan menjelaskan sama orang yang bisanya cuma menggiring opini. Dan itu Gitu. bukan produk tunggal, itu paket. Nah, dan itu paketan. Bayangin di layer, di face mist-nya, di night cream-nya, Serum. di serumnya itu ada retinol semua. Kebayang kalau misalnya sekarang 2% aktoson retinol ditumpuk semua, muka bisa kebakar dipakai setiap hari. dokter Oki dari 2011 pengen membicarakan. Nah, ini belum beres nih masalah Samira nih. Dengar dulu nih. Nah, oke, aku jelasin masalah produk. Kan ini digiring produk kita jelek. Selama ini saya diam karena disuruh Bapak giring, ya. Di situ saya diam tidak pernah menjelaskan. Sekarang saya jelaskan semuanya. Setelah itu tanggal 3 Desember dia mereview lagi produk retinol dermagloss ya. Retinol dermagloss. Nah, Yang salah satu ingredientsnya nah, dia salah satu ingredientsnya ada retinol. Hasil labnya dia berbeda dengan hasil labnya saya. Saya bilang waktu istri saya di rumah sakit, saya datangin ke rumahnya atas arahan dari dokter
Oki Pratama, karena Oki Pratama bilang samperin aja teh ke rumahnya. Saya telepon Oki, tidak diangkat, ya udah saya memberanikan diri untuk datang ke rumahnya. Atas saran Pak Arif juga. Ya atas saran Pak Arif saya bilang ini kok mau menanyakan ini hasil labnya kok beda kan gitu. Terus dia, oh iya tanggapannya baik ya, oke lah saya sama sejawab, kita saudara kandung bisa tabayun gitu kan ya, oke lah. Selama itu berjalan kita komunikasi, tapi setelah tanggal 13, 14, 15 November setelah uang saya geser ke pihak terdakwa, pada tanggal 27 Desember ya 27 Desember Samira ini mengechat saya November ya ngechat saya 27 November itu ngechat saya untuk bertemu, intinya gitulah, panjang kalau saya cerita, intinya untuk bertemu. Sedangkan saya malam mau berangkat ke Korea. Enggak, sebentar aja, ini terkait produk lo penting banget, jangan bawa istri, sendiri aja turun. Saya turun lah sendiri ke kliniknya. Setelah itu saya diajak lah ngobrol di Starbucks. Dalam percakapannya ya intinya aja, karena panjang itu hampir 45 menit kalau nggak salah. Intinya dia meminta 2 juta dolar Singapura ya, 2 juta dolar Singapura dia meminta. Setelah itu dia membawa pejabat publik, bawa Kapolri, bawa Pak Listio Sigit, bawa Pak Prabowo, seolah-olah bahwa dia itu dekat, bawa anggota DPR, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya, ya, seolah-olah dia itu menakut-nakuti saya. Jadi dibilang kita mau datang, mau ngasih uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terbatas kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang minta duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran, kayaknya takut dia kalau sumpah Quran. Enggak, udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia minta 2 juta dolar? Gitu, ya. Jadi ada babak baru, ada bagaimana? harus. Yang kita lihat tergantung lihat. Bapak ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Mulut dikunci, suruh ini pun mulut dikunci, dia nggak boleh. Jangan dulu pokok perkara dong. Nanti Tidak boleh pokok klarifikasi perkara produk dong. apapun Aman ya dong, dia. sampai tunggu. Dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang bang? Saya pengen ngomong. Ya salah. Dokter, cara momen persidangan tadi kan ada momen kalian dokter dan Niki sama-sama ke depan dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi dibicarain dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Dok, yang perihal menekankan uang market itu gimana sih? Dan tadi kan sempat Tadi udah 2 kali loh saya bahas di dalam. Siapa yang angkat maaf? ya mungkin penekanan mungkin 2M. Ya, intinya Kenapa harus diberikan uang Kenapa itu? harus diberikan? Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya tolol, katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Dan saya di sini berdiri bukan hanya untuk saya sendiri, karena sudah banyak owner-owner skincare juga yang melapor kepada saya hal serupa. Dan saya yang berani di sini maju karena saya yakin produk saya tidak bermasalah, produk saya tidak berbahaya. Tidak ada kolerasinya dengan produk karena ini adalah murni dia selalu menjelek-jelekan saya di media sosial, kemudian berujung dengan pemerasan. Dok, soal ini dong dok, pakaian hari ini dok, kan abu-abu tuh. Selalu disinggung abu-abu. Selalu disinggung abu-abu, emang Saya jalan-jalan. sengaja nih hari ini pakai baju abu-abu ya. Biasanya saya kalau dibilang abu-abu tuh saya nggak pernah ngomong nih. Sekarang kalian boleh lihat sendiri lah. Kerudung saya abu-abu, ini tangan saya. Menurut kalian warnanya sama apa enggak? Apa enggak? Beda. Kali-kali saya yang nanya gantian ke wartawan, ayo. Tapi kabarnya sampai
Ya pada saat itu karena saya nggak pernah ribut sama orang, tapi ya mau nggak mau ya sekarang saya hadapi ya waktu itu memang Ya makanya saya bilang terpukul tadi ya. di pengadilan di persidangan saya bilang tidak ada orang yang lebih tahu daripada saya sebagai suaminya kondisi Reza Gladys waktu saat itu. Sempat sampai ke psikiater ya? Oh sempat. Ya, Dok, boleh dijelasin itu gimana sih sampai ya karena dia tidurnya cuma sejam, jadi sebenarnya kalau saya tidur pulas ya sebenarnya, cuma gara-gara pas saya tidur jam 1, jam 2 dia lagi nangis, ya kan nangis terus udah kayak gitu bangun, ya saya otomatis bangun nenangin dia kan sampai siang, sampai pagi ke siang nggak tidur. Jadi dia udah sholat subuh, tidur sejam udah nggak tidur, cuma sejam tidur. berapa lama sih? sekarang dok? Enggak, sekarang enggak. Jadi kebetulan alhamdulillah di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang menenangkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar. Dok, ini kan yang publik juga menunggu-nunggu selama ini kan kehadiran kamu nih dalam sidang dan Betul. bertemu langsung dengan Nikita. Boleh dong Dok, sedikit tadi pertemuan awal dari Nikita apa sih kamu rasakan? First impressionnya Impresi biasa aja sih, kayak ketemu sama teman-teman yang ada di sini aja biasa aja. Cuman kayak Dia sebenarnya keselnya itu karena dibatasi ngomong aja. Selama ini bayangin berapa bulan? 10 bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli 10 bulan disuruh diem sama ini. karena tidak boleh Terus nanti dia akan menyentuh dia mau pokok ngomong, perkara. mau ngomong takut salah, dibilang pelangap-pelongo, ya kan? Jadi susah. Aku yang ngomong, kelihatan banget katanya begonya, ya kan? Jadi susah, makanya serba salah ya dok? serba salah. Artinya anggapan publik bahwa Dr. Reza Gladys itu ketakutan ketika menghadapi atau bertemu langsung dengan Nikita. Bisa kalian lihat tadi saya apakah ketakutan apa tidak? Tapi kan di sini Bukan masalah takut apa jadi tidak ya. dijelasin lagi bahwa di sini tuh unsurnya ini pemerasan loh, tapi digiring opininya ini adalah kita itu mafia skincare, satu bermasalah terkait produk. Disinilah saya jelasin semuanya. Ada yang menarik lagi nih. Hari ini persidangan masih berkaitan dengan ketakutan. Reza Gladys melawan NM, namun dengan membawa banyak pengawal hari Nah, ini. ini saya jawab. Seperti apa? Ini saya jawab, maaf ya, karena saya di sini suaminya, jadi saya jawab nih. Jadi pertama, saya mendapatkan isu yang memang tidak baik, ya. Ya isu tidak baik lah, pokoknya ada isu tidak baik. Ya pokoknya terkait keamanan saya, pribadi istri dan semua orang yang support saya. Jadi di situ saya sangat mengkhawatirkan terkait keamanan kami dan teman-teman saya semua di sini. Jadi saya memperketat keamanan ini. Tapi intinya gitu. Tapi supaya intinya proses ini bukan berjalan lancar. bukan untuk seperti apa, biar proses persidangan ini berjalan lancar. Hanya itu tujuan kita. Berarti bisa dibilang sampai sekarang masih mendapat ancaman. Ya kalian boleh lihat lah di medsosnya. Tadi aja kan saya dibilang tolol di video. Artinya ini bukan bentuk ketakutan ya. Oh sama sekali tidak takut karena saya tidak salah. Lindungi diri kan. Bang Biring, ini pertanyaan untuk abang nih. Ini adalah dokter Janet nih. Kamu harus bilang ke media. Kamu harus cerita ke media. Saya tahan ya dok ya. Saya tahan. Karena apa? Bukan saya takut. Lagi-lagi saya menghormati proses hukum. Dan ini dokter Janet tahu juga. Ya tapi kamu lagi minta jatuh, curhatnya sama dokter Janet. Dan hari ini support dari orang-orang yang peduli dengan Dr. Reza itu luar biasa. Tadinya kami nggak saling kenal, tetapi akhirnya kami kenal karena saling support. Ada yang datang dari Manado, ada yang datang dari Aceh, Lampung, Medan, Bekasi, dan sebagainya. Itu tidak kita prediksikan. Ya kan? Jadi bukan karena ketakutan, tapi karena support banyak orang. Mungkin dokter ini kan tuntutan peristiwa, mungkin ini persidangan. Nah kemarin dokter juga menjelaskan BAP dibuat sejak itu waktu itu yang hari apa sih ya Bang Birik ya? Yang sama dokter Andres itu. Oh bagi itu. Itu masih belum bisa bicara ya. Ini dulu. Dokter ini kan sama-sama pejabat kasusnya itu polanya sama atau bagaimana? Sama lah. Sama persis atau bagaimana?
Ya, teman-teman lain juga ya termasuk kalau teman-teman kalian lain. pinter simak aja. Di sosial media dia jelek-jelekan, dia ini sampai kita ketakutan Dan dan hingga sebagainya. saat ini masih menjelek-jelekan saya karena apa? Ya karena tidak cair yang diminta, betul dong? Sampai maaf dok, sampai ranah pribadi mungkin dok. Iya, karena pribadi semua lah diobrak-abrik, serah deh. Tapi gimana dok, artinya sampai detik ini ya masih ada buzzer-buzzer yang nyerang dokter atau sampai ke ranah pribadi? Saya nggak peduli juga, nggak ada masalah. Yang penting sekarang saya sudah menegakkan hukum dan saya sudah berani maju untuk anak-anak saya yang selalu dibully di sekolahnya karena anak saya dibilang bahwa ibunya penipu, dokter penipu yang diucapkan terdakwa Nikita Mirzani, padahal itu tidak sama sekali benar. Yang kedua, untuk keluarga saya, untuk suami saya juga, saya harus menjaga harkat martabat sebagai dokter dan sebagai istri karena saya juga perempuan. Dan saya di sini berani maju untuk teman-teman. Jangan takut, walaupun yang mengancam kalian, yang menjelek-jelekan kalian itu akun monster. Benci akan apapun yang untuk speak up hari ini tetap akan Jadi dibetul. gini, Apakah betul. akan tetap speak up di depan? Kayaknya kalau udah selesai ini ya. Ya intinya gini ya. Kita sebagai manusia ini, walaupun kita sebagai anggaplah tokoh ulama atau apapun, tidak bisa memaksakan setiap orang bisa suka sama kita. Pasti ada aja yang tidak suka. Jadi setelah hasil ini ya saya kembalikan kepada masyarakat, terserah mau yang suka atau tidak. Yang paling penting adalah ya tinggal lihat penggiringan opininya seperti apa. Ya, yang paling penting kalau orang-orang yang pintar pasti sangat kritis terkait penggiringan opini, kita bisa melihat bahwa ini seperti apa. Jadi jangan menelan bulat-bulat ya. Dan Untuk dokter mungkin akan Pesan- segera dilakukan tindakan hukum atau bagaimana? Ini jawabannya nanti. Terakhir aja. Terakhir. Kalau udah puas, Kalau nanti kalau kalian mau tahu tadi nanya-nanya fase down aku, Dokter Janet sangat mengetahui. Silakan nanti wawancara beliau. Ya. Dokter terkait Nikita mengajukan jari tengah tadi, dokter seperti apa? Saya nggak lihat kebetulan, Nggak. alhamdulillah mata saya nggak lihat. Enggak, kalau acungin jari tengah nggak ada masalah. Kamu punya jempol juga kan ya? Ya. Ya. Mengkarakternya kayak gitu ya. Dok, mungkin ke depan bakal hadir di persidangan lagi atau seperti apa nih? Undangan cukup satu kali kan, Bang? Jadi jangan giring opini saya takut nggak datang, kalau nggak datang ke persidangan karena saya bukan terdakwa, saya tidak didakwa, ya. Saya ini saksi, ya saya hanya menunggu panggilan seperti itu. Nanti harapannya apa dok? Untuk hari ini nih. Harapannya adalah semoga proses hukum berjalan dengan lancar, tidak ada intervensi dari manapun. Dan saya berharap pihak manapun tidak ada lagi yang takut apabila dijelek-jelekan di media sosial. Apabila diperas, silahkan melaporkan pada pihak yang berwajib. Aku satu nambahinnya. Pesan hari ini adalah jangan masyarakat Indonesia gampang tergiring opini ya. Jangan gampang tergiring opini karena salah satu orang yang tidak punya kapasitas ataupun tidak punya lisensi untuk mereview satu produk ya. Yang berhak menentukan produk ini aman atau tidak itu bukan orang, tapi adalah Badan POM. Kalaupun ada orang, yaitu ya dia yang mempunyai lisensi dan kapasitas untuk mereview dari BPOM. Selesai. Dok, Selain ada itu pesan- jangan dipercaya. Ada pesan buat Doktip dan iya dokter. Ya, Doktip cepat sehat ya, cepat tobat. Tolong kita sesama sejawat mulutnya dijaga. Saya Masih sejawat. ya Masih dok. dokter kan, tapi Masih dok. ya tolonglah dijaga kita ya. Malu lah kita sebagai dokter ini harusnya baik-baik saja. Ingat ya, setiap teguran apapun kita sebagai sejawat itu harus memperlakukan kita sebagai saudara kandung. Kalaupun teguran kita salah, itu tidak boleh dipublish, kita harus bicara berdua, bukan dijelek-jelekan secara pribadinya dan menyerang pribadi itu udah. Ya kalian nilai sendiri lah. Sebelumnya ketua Perdesi ya, ketua Perhimpunan Dokter Kecantikan di Indonesia ya. Silakan tanyakan kepada beliau bagaimana sumpah dokter itu, ya bagaimana etika kedokteran itu, seperti itu dok. Coba dijelaskan dok. Ya saya rasa sih teman-teman bisa lihat aja di Google bagaimana sumpah dokter, etik kedokteran itu bisa dicari di Google, dan apakah teman-teman ini sepakat dengan apa yang dilakukan oleh oknum dokter yang menjelekkan sejawatnya di sosial media seperti itu. Dan saya juga saya
jujur sangat melihat perjuangan beliau dan saya sangat berterima kasih karena beliau ini bukan satu-satunya korban intimidasi dan upaya-upaya permintaan sejumlah uang. Tetapi saya berikan apresiasi karena di sini Dr. Resa dan suami lah yang berani speak up dan membongkar kasus ini. Selama ini kan giringan opininya begitu luar biasa. Dan saya juga berharap teman-teman media di sini bantu menyebarkan berita yang positif. Jangan membantu menyebarkan berita negatif, apalagi menormalisasi bullying yang bertujuan untuk melakukan tindak kriminalitas. Itu mungkin pernyataan saya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Maunya gimana?